saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab dalam 2 Korintus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-8 sampai dengan 11. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab kami tahu saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Hari ini saya akan bicara makna doa. Sejak lahir banyak anak-anak Tuhan, orang Kristen, mengenal arti doa. Tetapi untuk menjadi doa yang menjadi kenyataan, kita melihat doa yang membawa perubahan itu tidak semua orang mengalaminya. Hari ini makna doa kita belajar bagaimana pengalaman Paulus ketika dia mengalami persoalan yang besar. Dalam ayat ini, dari perikop ini yang kita sudah baca tadi, menceritakan bagaimana Paulus sedang mengalami tekanan yang besar. Di sana ada berita hoax, di sana ada tekanan dalam pelayanannya, dia dikejar-kejar, dia harus melarikan diri, membuat dia tidak tenang, membuat dia khawatir. Tapi satu hal yang dia minta kepada jemaat yang ada di Korintus adalah, dukunglah kami dalam doa. Hanya itu dia minta. Dia tidak minta keuangan, dia tidak minta dihormati, dia tidak minta perlindungan. Dia tahu bahwa Tuhan yang melindungi dia, Tuhan yang memelihara hidup dia, dan Tuhan juga akan bertanggung jawab atas hidupnya. Sehingga yang dia minta kepada jemaat Korintus adalah dukung di dalam doa. Walaupun mereka tidak bertemu. Dukung di dalam doa. Artinya, Paulus mengerti benar arti doa, makna doa atas kehidupan orang percaya. Kalau begitu saudara kasih Tuhan, apa makna doa? Supaya di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah tekanan yang sedang terjadi atas bangsa kita, bahkan bagi seluruh dunia, kita tetap kuat hadapi. Ada 3 makna doa. Yang pertama kita akan perhatikan satu persatu. Alasan mengapa kita terus berdoa dan makna doa itu adalah, pertama, doa adalah sarana membangun kepercayaan atau iman. Di dalam ayat 9 dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ini bicara iman. Doa sarana kita membangun kepercayaan. Doa sarana kita untuk minta bahwa Tuhan pasti menolong dan menyertai. Banyak sekali pengalaman-pengalaman nabi-nabi terdahulu, bagaimana mereka melihat mujizat terjadi atas kehidupan mereka ketika mereka berdoa kepada Tuhan. Salah satunya adalah Yabes. Dia berdoa di tengah kesulitan, di tengah tekanan, bahkan dengan iman, dan dia taruh kepercayaan kepada Tuhan, dan dia berdoa supaya Tuhan ubah hidupnya dan Tuhan berkati. Yosafat juga demikian, ketika dia dalam tekanan oleh bangsa lain mengepungnya, dia berdoa dan Tuhan berikan dia kekuatan dan sebagainya. Elia demikian, ketika dalam kesulitan dia naikkan doa kepada Tuhan, dan Tuhan menyertai kehidupan Elia. Nah, saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan kita? Ingat bahwa doa adalah sarana membangun kepercayaan. Iman kita tumbuh salah satunya ketika kita dengar firman Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Iman kita tumbuh.
Dan di situ kita melihat bahwa doa orang benar, yakin didoakan, itu besar kuasanya. Karena kita imani. Itu yang pertama. Yang kedua, makna doa kedua adalah doa mampu mengubah keadaan. Di dalam ayat 10 dikatakan begini, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Dan seterusnya. Ini bicara bahwa dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, doa mampu mengubah setiap keadaan kita. Doa mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Ketika kita berharap kepada Tuhan, menaruh kepercayaan kita sungguh kepada Tuhan di dalam doa kita, maka keadaan bisa berubah. Apa keadaan kita sekarang? Situasi apa yang menggoncang iman kita? Situasi apa yang mengganggu keberadaan kita? Ingat, doa mampu mengubah setiap keadaan kita. Keadaan seperti apa? Tuhan mampu mengadakan semuanya. Percaya, imani, berdoa, setia, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan bagiannya untuk menyertai kita. Hanya dengan doa, keadaan bisa berubah. Yang ketiga, doa adalah sarana membuat kekuatan dan pengharapan. Di dalam ayat 11, di situ dikatakan begini, karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang diperoleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ini doa menjadi sarana untuk membuat kita menjadi kuat dan terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak mampu melihat situasi sekarang, tapi dengan doa membuat kita mampu. Kita berdoa mungkin COVID-19 tidak akan hilang. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan berikan kekuatan bagi kita menanggung segala sesuatu sehingga kita cakap dan kuat menghadapinya. Apa yang kita perlu ragukan lagi? Ketika kita terus berdoa, menaikkan syukur kepada Tuhan, percayalah, Tuhan akan menolong. Sebagaimana Tuhan menyertai Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya, maka kita punya Tuhan yang sama juga akan menyertai kehidupan kita. Sekali lagi, 3 makna doa. Kita menghadapi tantangan akhir zaman ini. Yang pertama adalah doa sarana membangun kepercayaan kita. Yang kedua, doa mampu mengubah setiap keadaan kita. Yang ketiga, doa sarana membuat kita menjadi kuat dan terus berharap kepada Tuhan. Apa masalah kita? Apa yang kita hadapi saat-saat ini? Goncangan apakah kita? Apa yang sedang kita hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, aktivitas kita hari-hari ini? Percayalah, dengan doa akan mampu mengubah segala keadaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.